di Kompex ID. Di video kali ini gua akan sharing step by step bagaimana cara upgrade prosesor lama ke prosesor baru pada komputer. Buat kalian yang baru mau merencanakan upgrade prosesor lama PC kalian atau prosesor udah tinggal pasang aja tapi ragu-ragu takut salah, mohon tonton video ini sampai selesai. Karena salah upgrade prosesor mengakibatkan PC kalian no display, bahkan berakibat mati total pada komputer. Oke, jadi tutorial kali ini gua akan mendemonstrasikan pemasangan prosesor AMD Ryzen 5 3600 sebagai prosesor lama dan prosesor AMD Ryzen 5 3600X sebagai prosesor baru di PC gua. Buat pengguna Intel gimana bang? Buat kalian pengguna Intel juga bisa ngikutin video ini karena polanya sama aja. Sebelum kalian hendak membeli prosesor baru yang lebih kencang, ada persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kalian upgrade prosesor. Yang pertama, soket dan generasi soket. Mungkin kalian udah nggak asing soket pada motherboard, baik itu pada Intel maupun AMD. Soket motherboard itu ibarat rumah prosesor yang udah ditentuin ukuran dan bentuk prosesornya. Gua ambil contoh soket Intel LGA 1700. Kalian bisa lihat anatomi dari prosesornya. Ada 4,5 lingkaran atas bawah yang menjorok ke dalam. Hal ini udah didesain sama Intel untuk masuk ke motherboard yang LGA 1700. Lalu di AMD, gua ambil contoh AM4. Ada 4 bagian di mana tidak ada jarum di prosesornya. AMD juga udah desain prosesor seperti ini agar prosesor yang tipenya AM4 bisa masuk ke motherboard AM4 juga. Jadi perhatikan soket pada prosesor. Jika beda soket tidak akan bisa masuk ke motherboard. Lalu gua akan membahas generasi soket. Yang ini penting kalian harus ketahui. Banyak orang yang nggak tahu walau soketnya udah bener, tetapi komputer tetap nggak mau nyala. Solusinya gimana bang? Sebelum beli prosesor baru, wajib mampir ke website resminya Intel bagi kalian pengguna Intel, dan website AMD bagi kalian pengguna AMD. Kalian ketik aja di kolom komentar chipset motherboard kalian. Misal gua ambil contoh B660, maka akan keluar link website resminya Intel. Kalau di gua linknya ada di paling atas. Misal nggak keluar link ini di bagian atas, scroll lagi aja ke bawah sampai nemu link kayak gini. Udah ketemu, kalian masuk aja ke websitenya. Nanti ada info-info terkait chipset B660. Terus kalian kunjungi bagian menu produk yang compatible. Kalian scroll aja bagian prosesor mana yang mau kalian beli. Misal kalian sekarang pakai prosesor i3 12100F. Kalian ingin upgrade ke Intel 13600K. Kalau di list ketemu Intel 13600K, dapat dipastikan motherboard kalian support Intel Gen 13600K. Tapi sayangnya belum sampai situ aja. Kalian wajib update versi BIOS motherboard kalian untuk membaca next gen-nya Intel. Kalau kalian hanya upgrade prosesor di gen yang sama, tidak perlu adanya tindakan update BIOS. Di sini gua berasumsi kalian upgrade prosesor Gen 12 ke Gen 13. Jadi perlu adanya tindakan update BIOS. Di video ini gua nggak akan membahas gimana caranya update BIOS. Mungkin di video terpisah. Lanjut, kalian diharuskan mengunjungi website resmi vendor motherboard yang kalian pakai untuk mengecek list versi BIOS pada motherboard yang kalian pakai. Biasanya terdapat di menu support. Lalu cari menu BIOS. Oh iya, catatan penting dari gua. Kalian harus mengetahui versi berapa BIOS yang sekarang kalian pakai di motherboard kalian. Caranya masuk ke BIOS atau download software CPU Z.
Di situ ada info versi BIOS berapa yang kalian pakai saat ini. Lanjut ke vendor motherboardnya. Di sini kalian ditugaskan untuk membaca deskripsi versi BIOS motherboard yang support untuk menghandle prosesor next gen-nya Intel. Perlu diperhatikan versi BIOS saat ini sudah di versi berapa. Tinggal cocokkan versi BIOS-nya. Kalau versi BIOS-nya masih belum terbaru, kalian download aja sesuai deskripsi yang dijelaskan vendornya. Download lalu update BIOS kalian. Kalau gue pribadi langsung aja pilih yang paling atas, itu bertanda versi BIOS yang paling terbaru. Hal ini gue lakukan karena biasanya ada support lain dari vendor motherboardnya untuk menghandle next gen dan lainnya. Bagi pengguna AMD tinggal menyesuaikan aja ya step by step yang tadi gue udah jelasin. Biasanya Intel mengeluarkan chipset motherboard baru berbarengan next gen-nya Intel. Kemungkinan yang akan datang ada B760 dan Z790. Pada saat video ini dibuat, kedua chipset tersebut belum keluar. Dan itulah kenapa gua sebut generasi soket. Kalau kalian punya soket generasi 1 LGA 1700 atau B660 dan Z690 dan ingin memakai Intel Gen 13, harus update BIOS terlebih dahulu. Lain hal jika LGA 1700 Gen 2 udah keluar. Tidak harus update BIOS, tinggal plug and play aja. Syarat yang kedua yaitu hardware yang mendukung. Jika syarat 1 sudah terpenuhi, menurut gua syarat 2 ini penting juga kalian simak. Terutama buat lu yang ingin massive upgrade. Misal kalian sekarang memakai Ryzen 3 3200G, ingin upgrade ke Ryzen 7 5800X3D. Walau support, kalian juga harus mempertimbangkan aspek hardware yang sekarang kalian pakai. Seperti cooler prosesor. Semakin tinggi spesifikasi prosesor, TDP yang dihasilkan juga semakin tinggi. Semakin tinggi TDP, semakin panas juga prosesor. Jadi beli dulu cooling aftermarket untuk menghandle Ryzen 7 5800X3D. Jangan memakai stok cooling karena mengakibatkan overheat pada prosesor. Begitu pula sama dengan Intel yang biasanya Intel tidak menyertakan stok cooling pada lineup high-end-nya. Kemudian yang paling penting selanjutnya yaitu motherboard. Jika sekarang kalian pakai A320 untuk menghandle Ryzen 3 3200G, jangan memakai motherboard yang sama untuk menghandle Ryzen 7 5800X3D. Kalian juga harus beli motherboard baru untuk menghandle Ryzen 7-nya ini. Minimal ya B550 yang VRM-nya bagus. Yang ya kira-kira di harga 2 jutaan ke atas lah. Syukur-syukur X570. PSU, casing, dan RAM juga harus dipertimbangkan untuk memenuhi poin yang kedua. Setelah udah memenuhi kedua syarat yang gua udah jabarin tadi, di sini gua langsung eksekusi upgrade prosesor lama gua ke prosesor baru. Prosesor lama gua yaitu Ryzen 5 3600. Gua mau upgrade ke prosesor Ryzen 5 3600X. Kenapa gua nggak upgrade ke Ryzen 5000 series aja? Kan peningkatannya juga lumayan. Ryzen 7000 series nggak mungkin karena gua harus ganti MOBO sama RAM. Juga jadi jatuhnya mahal nantinya. Ya sebenarnya gua nggak ada niatan untuk upgrade prosesor karena gua nemu bekasan Ryzen 5 3600X ini murah. Ya udah, kenapa gua nggak sikat aja. Hehehe. Gua dapat di harga 1.500.000 untuk nih prosesor. Dikarenakan ini barang bekas atau second, gua harus terima bahwasanya
garansi resminya udah habis. Jadi gua harus hati-hati jangan sampai prosesor ini rusak. Lanjut proses upgrade prosesornya. Siapin dulu alat-alatnya terlebih dahulu. Alatnya simple aja. Pertama gua siapin obeng satu set kayak gini. Kedua siapin juga thermal paste. Saran gua thermal paste yang rada bagusan kayak Kingpin atau Grizzly. Di sini gua adanya thermal paste GD 900. Yang ketiga siapin tisu, gunanya untuk menyeka atau mengelap thermal paste yang ada di prosesor lama. Next gua keluarin dulu prosesor yang ingin dipasang. HSF bawaannya gua nggak pasang karena gua udah ada AIO water cooling 360. Untuk informasi aja, gua kurang seneng kalau pakai prosesor di kecepatan default. Untuk harian pasti gua overclock. Gua taikin speednya 1-3 GHz dari kecepatan default. Makanya itu gua memutuskan pakai AIO water cooling 360 untuk mengatasi panas yang dihasilkan prosesor. Sebelum gua pasang prosesor barunya, gua mau matiin PC dulu. Kalian bisa lihat di sini gua masih pakai Ryzen 5 3600. Yang salfok sama setup PC gua mohon dimaafin aja ya. Esensi gua gunain PC ini ya asal jeroan PC gua adem, stabil lah kalau gua overclock harian. Jadi mohon dimaklumi aja kalau setupnya berantakan, kabel manajemennya juga ala kadarnya. Oh iya, ngomong-ngomong soal overclock nih, Ryzen 5 3600 punya gua ini harian gua overclock di 4,5 GHz. Gua main di 1,35 volt. B450 Aorus Elite ini stabil parah sih. Kenapa gua bilang begitu? Karena gua pernah nyoba motherboard B450M Steel Legend 4,5 GHz 1,35 volt itu nge-crash bre. Bisa booting baru sampai depan Windowsnya langsung blue screen. Baru bisa stabil 4,3 GHz main di 1,3 volt. Dan akhirnya dari situ gua beralih ke B450 Aorus ini dan masih aman-aman sampai sekarang. Itulah sebabnya jangan asal pilih motherboard. Yang beginian sih gua nggak expert banget lah, pengalaman pribadi aja. Setelah berhasil mematikan PC dan nyopot semua kabel-kabel, langsung gua mau copot baut coolernya. Gua nggak perlu nurunin mobo karena bracketnya ini nempel ke mountingnya. Kemungkinan kalau gua pakai stock cooler, gua bakal nurunin motherboardnya karena bracket bawaan AMD itu nggak nempel sama mountingnya. Terus bersihkan dulu thermal paste sebelum copot prosesornya. Siapin wadah prosesor lama dan simpan ke wadah prosesor. Selanjutnya siapin prosesor baru, pasang dengan perlahan dan hati-hati. Lalu aplikasikan thermal paste sedikit aja, lalu ratain. Ratainya boleh pakai spatula bawaan thermal paste, tapi di sini gua ngeratainnya pakai tisu aja. Lalu baut kembali coolernya. Udah beres, gua berdiriin lagi PC gua dan pasang semua kabel-kabelnya. Langsung gua mau tes hidupin PC gua, apakah upgrade prosesor kali ini berhasil?
Dan ya, berhasil masuk BIOS dan terdeteksi Ryzen 5 3600X. Kalau sudah masuk BIOS seperti ini, sudah dipastikan prosesor atau PC itu berjalan dengan lancar. Oh iya bre, upgrade prosesor kali ini nggak sampai namanya update BIOS, karena gua cuman upgrade di gen yang sama. Misal di video ini upgrade prosesor ke Ryzen 5000 series, tentunya gua harus update BIOS terlebih dahulu sebelum mencabut prosesor lama. Oke, sekian aja tutorial dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada info-info yang gue belum sampaikan. Kalian bisa tanya aja di kolom komentar. See you in the next video.